Harta Karun Bumi 2076. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Kau sudah bangun. Suara yang tampaknya familiar bergema di telinganya, tetapi dia tidak yakin. Beberapa saat kemudian, penglihatan Bai Ningbing menjadi lebih jelas. Dia melihat peri Miao Yin dan harimau hitam di sampingnya. Bai Ningbing hampir tidak memiliki kekuatan lagi. Dia menggunakan tangannya untuk mendorong tubuh bagian atasnya ke atas. Di mana ini? Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dia berada di sebuah gua. Gua itu sangat aneh, bentuknya seperti bola, dan kelompok Bai Ningbing berada di dasar bola itu. Dinding bagian dalam gua berbentuk bola itu memiliki bercak-bercak besar tanah kuning yang tersebar. Dari waktu ke waktu, lampu merah menyala, seperti mengalir di tanah kuning yang tampaknya mengembun menjadi pembuluh darah. Tunggu sebentar, ini adalah Bai Ningbing bingung. Dia melihat bahan-bahan abadi tertanam di dinding bagian dalam pada interval jarak tertentu. Bahan pertama yang dia lihat adalah sepotong tembaga di dekatnya. Tembaga itu kuat dan dominan, tertanam di tanah dan berkilauan dengan cahaya metalik yang dingin. Bukankah ini tembaga dominasi bahan abadi peringkat 7? Bai Ningbing mengenalinya. Dia kemudian melihat gumpalan besi putih bersih tidak jauh dari tembaga dominasi. Aura gumpalan besi itu bahkan lebih kuat dari tembaga dominasi. Itu adalah besi salju putih bahan abadi peringkat 8. Apa yang terjadi di sini? Di area produksi tembaga dominasi, tidak akan ada bahan logam peringkat 7 lainnya. Tapi lihatlah sekilas dan aku bisa melihat lebih dari 5 jenis bahan logam peringkat 7. Dan besi salju putih hanya muncul di tambang besi ayam jantan, bagaimana mungkin ada besi salju putih sendirian di sini? Sepertinya bahkan kau tidak mengenali tempat ini, Bai Ningbing. Harimau hitam berkata dengan kecewa. Peri Miao Yin berkata sambil tersenyum, kami hanya bangun beberapa saat lebih awal darimu dan juga sangat bingung tentang tempat ini. Tempat ini terlalu fantastis, tampaknya menjadi tempat penyimpanan bahan abadi. Tidak hanya bahan abadi jalur logam, ada juga bahan dari jalur lain. Coba lihat ke sana, Peri Miao Yin menunjuk ke arah kiri Bai Ningbing. Bai Ningbing melihat ke arah itu dan melihat sepetak tanah kecil tempat selusin lobak bulat besar tumbuh. Aku tahu, ini lobak anggur putih diproduksi di dalamnya. Meskipun hanya peringkat 6, itu adalah bahan abadi jalur makanan yang langka, kata Bai Ningbing. Sekarang lihat di sini, Peri Miao Yin menunjuk lagi. Bai Ningbing menemukan gumpalan angin. Angin ini telah mengembun menjadi gumpalan, seukuran bola wol, berwarna hijau tua dan suaranya rendah dan dalam. Ini adalah angin seram yang dalam, material abadi jalur angin peringkat 8. Ia hanya muncul jauh di bawah tanah, bahkan Dewagu Pengadilan Surgawi memiliki keinginan yang besar untuk itu. Material abadi jalur logam seperti tembaga dominasi, besi salju putih, dan lainnya, material abadi jalur makanan lobak anggur putih, material abadi jalur angin-angin seram yang dalam. Selain itu, Bai Ningbing dan yang lainnya juga menemukan besi ular merah, ki vitalitas anggrek, tanah mimpi dan sebagainya. Apa ini? Bai Ningbing dan kelompoknya melihat seekor rubah kecil di atas mereka. Ekor dan anggota tubuhnya yang berbulu semuanya terperangkap di dalam tanah. Ketika ia melihat kelompok Bai Ningbing telah menemukannya, ia meringkuk menjadi bola karena takut dan mengeluarkan rengekan lembut. Mata ketiga wanita abadi itu membelalak. Mereka linglung sejenak sebelum mereka berkata serempak, anak rubah asap biru. Ini adalah material abadi jalur transformasi peringkat 8, bahkan U003C, U003T Legends of Rensu, U003E, U003E. Memiliki catatannya, tempat apa ini? Anak rubah asap biru sudah punah, tetapi tempat ini memilikinya. Ketiga makhluk abadi itu kemudian menemukan tanah puri ungu. Ini adalah material abadi tingkat 8 yang tampak seperti sepetak tanah dengan butiran-butiran ungu. Asap ungu membubung dari atas tanah. Asap ungu itu hanya bisa naik setengah inci sebelum mengembun kembali menjadi butiran-butiran yang lebih kecil lagi yang jatuh di tanah puri ungu. Tanah puri ungu ini sudah lama punah sepenuhnya. Karena efeknya terlalu kuat, ia hanya muncul sesaat dalam sejarah. Peri Miao Yin berkata dengan yakin, efek tanah puri ungu itu luar biasa. Seutas asap ungu, ketika dimasukkan ke dalam sebuah lubang, dapat meningkatkan level kultivasi seorang Master Gufana. Dan ketika tanah puri ungu yang cukup banyak dimasukkan ke dalam lubang abadi, ia juga dapat meningkatkan level kultivasi seorang Dewagu.
Ketiga makhluk abadi itu mencari-cari selama beberapa saat dan menemukan bahwa ada banyak jenis material abadi di sini. Meskipun jumlah masing-masing material sedikit, nilai keseluruhannya sangat besar. Esensi kristal adalah yang paling tinggi jumlahnya di sini. Esensi kristal jalur bumi, esensi kristal jalur air, esensi kristal jalur petir, dan seterusnya. Mungkinkah ini adalah wilayah terpencil surga dan bumi yang legendaris, Tanah Hu? Tebak harimau hitam. Peri Miaoyin menggelengkan kepalanya, meskipun legenda Renzu tidak mencatatnya secara rinci, karena Tanah Hu disebutkan bersama dengan Tanah Si, seharusnya mirip dengan Tanah Si milik Dewa Iblis Qijue. Bai Ningbing tersenyum, benar-benar menakjubkan dan misterius. Bahkan ada kristal surgawi di sini, bukankah kristal surgawi merupakan produk dari 9 surga? Kita seharusnya berada jauh di bawah tanah sekarang. Ketiga makhluk abadi itu terus berdiskusi dan segera menolak asumsi sebelumnya. Jadi, esensi kristal bukanlah yang paling banyak jumlahnya di sini, melainkan urat darah yang terkubur di dalam tanah. Pada setiap interval waktu yang ditentukan, urat darah bumi akan bersinar dan mengalir seperti kapiler darah yang tumbuh di dalam tanah. Berkat mereka, Bai Ningbing telah menemukan cahaya merah yang mengalir sebelumnya. Mengikuti urat darah itu, ketiga makhluk abadi itu menemukan sumbernya, yang juga merupakan penemuan terpenting mereka. Sebuah hati kecil berwarna hitam kuning yang halus. Dengan sumbernya, urat darah seperti jaring itu menyebar luas. Ketiga makhluk abadi itu saling memandang sebelum menggelengkan kepala, tidak seorang pun dari mereka yang mengenali sejarah hati berwarna hitam kuning ini. Tapi ini jelas merupakan material abadi jalur keberuntungan. Itu adalah peringkat 9, material abadi paling berharga di sini. Tidak ada tanda-tanda manusia di sini. Karya alam benar-benar membuat orang tercengang. Dunia ini luas, sungguh misterius dan menarik, spektakuler dan indah. Jika kita, para Dewa Gu, tidak menjalani kehidupan yang cemerlang, maka kita benar-benar akan hidup sia-sia. Apa makna kehidupan seperti itu? Bai Ningbing penuh pujian. Peri Miaoyin menatap ekspresi Bai Ningbing dan mendesah tak berdaya. Bai Ningbing adalah orang seperti itu. Dia berkonsentrasi pada dirinya sendiri dan mengejar kegembiraan. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati, apalagi berbicara tentang moral atau etika. Peri Miaoyin tidak menyukai Bai Ningbing sebelumnya, tetapi jika bukan karena Bai Ningbing mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dalam pertempuran sebelumnya, Peri Miaoyin dan Nyonya Kelinci Putih akan menjadi tawanan pengadilan surgawi. Harimau hitam berkata, ini hebat, bahan-bahan abadi ini pasti akan sangat membantu Tuan. Tuan yang dia bicarakan tentu saja adalah Fang Yuan. Peri Miaoyin meliriknya, mendesah tak berdaya dalam benaknya sekali lagi. Dia tahu, Nyonya Kelinci Putih tidak jauh berbeda dari Bai Ningbing, dia juga seorang yang tidak normal. Warisan sejati Nyonya Kelinci Putih sangat aneh dan merupakan teknik kultivasi jalur ganda tingkat atas. Nyonya Kelinci Putih mengolah jalur terang dan gelap, mengikuti gagasan bahwa cahaya tidak dapat ada tanpa kegelapan dan kegelapan tidak dapat ada tanpa cahaya. Ketika kultivasi Lady White Rabbit berada di peringkat 6, transformasinya, Black Tigress, akan berada di peringkat 7. Ketika Lady White Rabbit memiliki kultivasi peringkat 7, Black Tigress akan memiliki kultivasi peringkat 8. Namun, warisan ini memiliki pengaruh besar pada kondisi mental kultivator. Lady White Rabbit itu murni dan baik hati, sedangkan Black Tigress itu garang dan kejam, keduanya punya karakter yang ekstrim. Tidak hanya itu, begitu perasaan saling mengakui dan menghormati terkumpul di dalam hati White Rabbit dan Black Tigress, mereka tidak bisa diubah lagi. Setelah pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan, Black Tigress bahkan lebih mengagumi Fang Yuan. Karena bahkan Spectral Soul pun dibunuh oleh Fang Yuan. Mendengar bahwa Black Tigress ingin menawarkan material abadi ini kepada Fang Yuan, wajah Bai Ningbing langsung berubah gelap. Matanya memancarkan cahaya berbahaya saat dia melangkah maju. Kau benar-benar punya pikiran bodoh seperti itu. Apa kau menganggapku bodoh? Black Tigress mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, kau benar-benar mengira aku takut padamu. Kalian berdua, Peri Miaoyin langsung berdiri di antara keduanya, tidak mudah bagi kita untuk melarikan diri dari sini. Hidup dan kebebasan yang kita peroleh dengan mengerahkan seluruh tenaga kita tidak boleh digunakan untuk pertikaian di antara kita sendiri. Yang perlu kita pertimbangkan adalah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Bai Ningbing dan Black Tigress dibujuk saat mereka berhenti dengan mendengus. Ketiga makhluk abadi itu terus menjelajah.
Mereka menggali lubang kecil dan melihat ki bumi yang mengamuk di luar gua. Kita masih di urat bumi. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kekuatan kita saja, bahkan jika kita bekerja sama, risikonya terlalu tinggi. Penemuan ini membuat para makhluk abadi khawatir. Untungnya, tempat ini tidak membatasi komunikasi dengan dunia luar. Ketiga makhluk abadi itu dengan mudah terhubung dengan surga kuning harta karun dan dengan cepat memahami situasi setelah pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan, serta badai yang meningkat di Laut Timur selama periode waktu ini. Black Tigress bersorak gembira, guru akhirnya terbebas dari kesulitannya dan menjadi Raja Iblis nomor 1. Peri Miaoyin agak khawatir, aku tidak menyangka pengadilan surgawi masih memiliki kartu truf seperti kota Kaisar Ilahi. Bahkan Kijue Dewa Iblis yang kuat pun ditangkap. Fondasi pengadilan surgawi benar-benar terlalu dalam. Harimau hitam mendengus, apa itu rumah Gu abadi? Metodenya sudah ditetapkan dan sulit diubah. Selama Tuan menyelidiki semua metode kota Kaisar Ilahi, akan mudah baginya untuk menghancurkan rumah Gu abadi ini. Mata harimau hitam bersinar saat dia berkata dengan nada tegas, aku akan kembali, Tuan telah mengirim pesan dan memanggil bawahannya. Aku akan segera kembali dan terus mengikuti Tuan. Peri Miaoyin mengangguk, menyetujui pikiran harimau hitam. Dia tahu tembok regional 5 wilayah telah hilang, Gu takdir telah hancur, dan dunia akan menjadi kacau balau di masa depan. Untuk bertahan hidup di dunia yang kacau balau ini, yang terbaik adalah mengandalkan yang kuat. Tentu saja, Peri Miaoyin tahu tentang kekejaman dan sikap dingin Fang Yuan, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dibandingkan dengan harimau hitam, Peri Miaoyin memiliki kesetiaan yang terbatas terhadap Fang Yuan. Yang dia pedulikan terutama adalah dirinya sendiri. Jadi, ketika Peri Ziwei menangkap Peri Miaoyin telah bekerja sama. Tetapi situasi saat ini berbeda, Fang Yuan sekarang diakui sebagai iblis abadi nomor 1 di dunia. Bahkan pengadilan surgawi samar-samar ditekan olehnya. Bahkan jika Peri Miaoyin ingin berpihak pada kekuatan lain, siapa yang berani menerimanya? Apakah mereka tidak takut Fang Yuan mengetahuinya dan datang untuk menyelesaikan masalah? Bai Ningbing mencibir pada dua lainnya, sepertinya kamu masih ingin mengikuti Fang Yuan. Hehe, apakah kamu punya otak atau tidak? Menurutmu siapa yang menjadi penyebab situasi kita? Bukankah Fang Yuan yang meninggalkanmu? Dia bisa meninggalkanmu sekali, dia tentu bisa meninggalkanmu untuk kedua kalinya, atau bahkan ketiga kalinya. Mengapa kau selalu ingin bergantung pada orang lain? Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan kebebasan. Meskipun perjanjian aliansi kita dengan Fang Yuan masih ada, perjanjian itu telah ditiadakan oleh Peri Ziwei. Dunia mengira kita tewas dalam pertempuran, bahkan pengadilan surgawi pun tidak tahu apa-apa. Kau masih ingin kembali? Peri Miaoyin menghela napas, Bai Ningbing, jangan lupakan status kita. Kita adalah para iblis abadi yang dicari, terdaftar di Dewan Penghakiman Iblis dan diburu oleh para pengikut jalan lurus dari 5 wilayah. Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi ke Fang Yuan? Jika kita bertarung sendiri, suatu hari kita akan ditemukan dan diburu untuk mendapatkan hadiah oleh gelombang demi gelombang ahli Gu abadi. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, melarikan diri demi hidup kita pasti akan mengasyikkan. Apakah kau tidak memiliki antisipasi terhadapnya? Peri Miaoyin memutar matanya. Harimau hitam mendengus, bahkan jika Tuan Fang Yuan meninggalkanku lagi, aku masih bersedia mengikutinya. Bai Ningbing dan Peri Miaoyin terdiam. Pengaturan Fang Yuan selama berbulan-bulan, dalam waktu lubang abadi telah mencapai momen krusial. Di dalam kolam berbentuk persegi, ada paviliun kecil yang terletak di tengah. Mengikuti keinginan Fang Yuan, seekor cacing Gu perlahan terbang menuju paviliun. Gu ini menyerupai mutiara bundar, sebesar telur angsa. Mutiara itu memiliki tanda yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak-gerak. Mereka cemerlang seperti ladang teratai yang mekar, atau gemuruh awan. Itu adalah Gu abadi aset darah. Ini adalah Gu unik yang diciptakan oleh roh tanah Langya dengan menggabungkan beberapa resep Gu jalur darah yang dibelinya di surga kuning harta karun. Efek Gu abadi aset darah adalah untuk melindungi sebagian bahan abadi atau cacing Gu selama penyempurnaan. Jika penyempurnaan gagal, beberapa bahan abadi atau cacing Gu ini dapat dipulihkan setelahnya menggunakan Gu abadi aset darah. Gu abadi aset darah awalnya hanya di peringkat 6, tetapi belum lama ini, Fang Yuan telah menggunakan formasi jalur penyempurnaan rambut panjang untuk menyempurnakannya ke peringkat 7.
Rumah Gua Abadi Aset Dara perlahan terbang ke puncak paviliun tempat kursi emas dibangun. Di dalam benak Fang Yuan, pikiran-pikiran bergejolak seperti gelombang pasang. Langkah ini tampak sederhana dari luar, tetapi sebenarnya, Fang Yuan menghabiskan 100.000 pikiran setiap detik untuk menyelesaikan langkah terakhir ini. Terciprat, dengan suara lembut, aset darah Gua Abadi akhirnya mendarat di kursi emas. Tak lama kemudian, saat Fang Yuan memindahkan esensi abadinya, kursi emas itu menghasilkan gaya tarik yang menahan aset darah Gua Abadi di tempatnya. Aset darah Gua Abadi meledak dengan cahaya darah yang pekat. Cahaya darah itu seperti air saat mengalir turun dari atap paviliun, mewarnai semua yang ada di jalannya. Paviliun seperti batu giok. Putih itu diwarnai merah tua. Setelah mewarnai paviliun, cahaya darah terus menyebar dan menutupi kolam yang tenang. Air kolam menjadi merah seperti darah. Gelombang kecil muncul di permukaan kolam. Berdeguk, gelombang menghantam dinding batu persegi di sekitarnya, tetapi gelombang itu segera menghilang saat kolam menjadi tenang sekali lagi. Pembangunan kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen akhirnya selesai. Fang Yuan menyeka keringat di dahinya. Setelah menahan ketegangan selama lebih dari sebulan, akhirnya dia bisa rileks. Dia langsung merasakan kelelahan yang luar biasa menyebar dari tulang-tulangnya ke seluruh tubuhnya. Aku menghabiskan terlalu banyak energi mental, banyak esensi abadi juga terkuras. Fang Yuan menyadarinya. Pikirannya kelelahan dan dia tidak menginginkan apapun selain tertidur tanpa mempedulikan hal lain. Dia melakukan hal itu. Tidur ini berlangsung selama 2 hari 2 malam. Tak lama kemudian, Fang Yuan menggunakan akal ilahinya untuk memeriksa kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen ini. Setelah memeriksa sekali dan menemukan tidak ada kesalahan, dia mengangguk puas. Untuk membangun kolam pemurnian ini, dia telah memeras otaknya dan menghabiskan upaya yang sangat besar. Dan setelah membayar harga seperti itu, kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen yang dibangun tanpa diragukan lagi merupakan puncak penciptaan jalur pemurnian di dunia saat ini. Kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen Fang Yuan dikonseptualisasikan dengan menggabungkan rumah Gua Abadi dan formasi abadi bersama-sama, seperti kolam penyesalan, kuali pemurnian, dan formasi jalur pemurnian rambut panjang. Kolam penyesalan adalah salah satu dari 3 kolam legendaris dunia bersama dengan kolam surgawi dan kolam anggur, mereka semua terkenal dalam sejarah. Ketika Dewa Gu memurnikan Gua Abadi dengan sukses di dalamnya, mereka dapat meninggalkan lencana. Ketika Gua Abadi dihancurkan, kolam penyesalan dapat diaktifkan, menggunakan kekuatan anak sungai-sungai waktu dan lambang yang diawetkan untuk memurnikan Gua Abadi lagi, tingkat keberhasilannya sekitar 50 hingga 60%. Sun Minglu, salah satu dari 7 ujung surga panjang umur, meniru kolam penyesalan dan membangun formasi Gu Super, formasi pemurnian pengorbanan yang membalikkan nasib, untuk memurnikan surga persaingan keberuntungan peringkat 8 untuk leluhur tua Suehu. Kuali pemurnian adalah mahakarya leluhur rambut panjang yang paling membanggakan, ia memiliki kemampuan untuk memurnikan Gua Abadi dengan paksa. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, tanah terberkati Langya mengandalkannya untuk bertahan melawan 7 gelombang serangan musuh. Gu abadi dari para dewa Gu yang menyerbu tanah terberkati itu disempurnakan dengan paksa, dan banyak dewa Gu ditangkap seperti ini. Formasi jalur pemurnian rambut panjang bahkan lebih merupakan fondasi terkuat dari Sekte Langya, inti dari kartu trufnya. Formasi itu sangat luar biasa dan hanya dewa Gu pria berbulu yang bisa mengendalikannya. Dalam sejarah, leluhur rambut panjang telah menyempurnakan Gu abadi untuk Giant Sun Immortal Venerable dan Tifing Heaven Demon Venerable dengan menggunakan formasi ini. Sebelum Perang Takdir, Fang Yuan telah menyempurnakan banyak Gu abadi dengan mengandalkan kekuatan besar dari formasi ini. Jika jalur penyempurnaan dan tingkat pencapaian jalur waktu Fang Yuan tidak berada pada Grandmaster kuasi tertinggi, dia tidak akan pernah bisa memikirkan desain seperti itu. Hanya desain kolam penyesalan darah persegi 4 elemen ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemungkinan tidak ada seorang pun di masa depan yang akan mampu melakukannya juga. Harga yang dibayar Fang Yuan untuk membangun rumah Gu abadi ini sangat tinggi. Pertama-tama, Fang Yuan membongkar formasi jalur pemurnian rambut panjang yang memiliki sejarah panjang dan tak tertandingi. Salah satu intinya, penyempurnaan lanjutan Gu abadi peringkat 8, masih digunakan sebagai inti, menjadi bagian dari fondasi kolam penyempurnaan darah penyesalan persegi 4 elemen. Kedua, Fang Yuan menggunakan penyesalan Gu abadi peringkat 8,
yang merupakan esensi kolam penyesalan, untuk membangun paviliun di kolam. Ketiga, Fang Yuan secara khusus membangun subkolam esensi tahun di luar untuk mengarahkan anak sungai-sungai waktu ke kolam persegi. Untuk menyelesaikan langkah ini, Fang Yuan mengatur 3 gu abadi jalur waktu peringkat 8, awal musim gugur, pertengahan musim gugur, dan akhir musim gugur dari platform Bangau Kuning 3 musim gugur. Akhirnya, Fang Yuan bahkan memasukkan bentuk laut penyempurnaan yang tidak lengkap ke dalam kolam. Roh Tanah Langya telah banyak berinvestasi di laut penyempurnaan karena dia ingin menciptakan jalur penyempurnaan domain surga dan bumi yang terpencil. Untuk berhasil memasukkan bentuk laut penyempurnaan yang tidak lengkap, Fang Yuan harus menggunakan penyempurnaan air gu abadi peringkat 8 juga. Seluruh Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool memiliki 4 inti utama, Immortal Gu Advance Refinement peringkat 8, Water Refinement, Regret, dan Immortal Gu Blood Asset peringkat 7. Oleh karena itu, kolam ini diberi nama Four Elements. Ada lebih dari 20 Immortal Gu tambahan, Early Autumn, Mid Autumn, dan Late Autumn peringkat 8 termasuk yang teratas. Sedangkan untuk Gu Fana, jumlahnya lebih dari 100 juta, jenisnya sebanyak bintang, ini sungguh tidak pernah terdengar. Fang Yuan telah menggunakan hampir semua Immortal Gu jalur penyempurnaannya dalam hal ini, Immortal Gu jalur waktu, Immortal Gu jalur kebijaksanaan, dan Immortal Gu jalur lainnya juga tidak diinvestasikan dalam jumlah kecil. Untungnya, dia mengendalikan aliansi manusia varian dan juga memeras aliansi Ki Benar Laut Timur, baru saat itulah dia memiliki cukup banyak Immortal Gu yang cocok. Dengan investasi yang luar biasa tanpa memperhatikan biaya, Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool memiliki kemampuan pembentukan jalur penyempurnaan rambut panjang, Regret Pool, Refinement Cauldron, Refinement Sea, dan seterusnya. Itu diresapi dengan berbagai teknik jalur pemurnian seperti teknik pemurnian darah tubuh daging, metode pemurnian Gu jalur darah 7 pembunuh, metode pemurnian SB Luo, dan sebagainya. Itu bisa memanfaatkan gerakan pembunuh jalur pemurnian seperti ular piton petir yang tertidur, penggilingan angin, salju pantul, genderang batu guntur yang teredam, badai salju berbentuk naga, cincin cahaya surgawi, bunga umur ular pemurnian, 4 lautan yang ada di mana-mana, dan bahkan, 1 langkah mundur, laut dan langit mengembang. Begitu kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen dibangun, itu menjadi rumah Gu abadi jalur pemurnian nomor 1 dalam seluruh sejarah kultivasi Gu. Tidak ada perdebatan, tidak ada yang bisa menandinginya. Jika berita tentang itu tersebar, kolam penyesalan darah persegi 4 elemen benar-benar dapat bersaing dengan kota Kaisar Ilahi dan bangunan 88 yang sejati untuk posisi rumah Gu abadi nomor 1. Kota Kaisar Ilahi adalah tanah suci jalur manusia, sementara bangunan 88 yang sejati mengendalikan dataran utara, mengangkat garis keturunan Huang Jin ke puncaknya. Dan kolam penyesalan darah persegi 4 elemen sama bagusnya dengan mereka. Itu menggabungkan esensi penyempurnaan Gu gaya manusia dan penyempurnaan Gu sifat manusia berbulu. Dengan itu, tidak hanya biaya penyempurnaan Gu abadi dapat berkurang tajam, tingkat keberhasilan juga meningkat di luar imajinasi. Siapapun yang mengendalikan kolam penyesalan darah persegi 4 elemen ini akan memiliki persediaan Gu abadi yang tak henti-hentinya. Tetapi, kolam penyesalan darah persegi 4 elemen tidak komprehensif. Itu sangat terfokus pada penyempurnaan Gu, dan hampir tidak memiliki kekuatan dalam aspek lain seperti menyerang, bertahan, bergerak. Lagi pula, di dunia ini, hanya aku, Fang Yuan, yang bisa membangunnya. Bahkan jika Dewa Gu lain mendapatkan cetak birunya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Jika Dewa Gu melihat desain Fang Yuan, mereka akan memujinya tanpa henti pada awalnya. Namun, ketika mereka mulai menyelidiki lebih dalam, mereka akan mulai mengutuk dan merasa jijik, mereka akan berpikir desain ini terlalu naif dan mustahil. Karena desain kolam penyesalan darah persegi 4 elemen tidak mempertimbangkan kasus tanda Dao yang saling bertentangan di hampir semua area. Hanya di dalam celah abadi yang berdaulat, di mana tidak ada tanda Dao yang saling bertentangan, kolam penyesalan darah persegi 4 elemen dapat diubah menjadi kenyataan. Faktanya, selama Fang Yuan mengeluarkan kolam penyesalan darah persegi 4 elemen dari celahnya, rumah Gu abadi ini akan otomatis runtuh karena gesekan internal yang parah dan penolakan tanda Dao yang berbeda. Faktanya, tidak mungkin untuk membangun kolam penyesalan darah persegi 4 elemen ini ketika Fang Yuan memiliki 3000 tanda Dao jalur surga. Itu karena Fang Yuan menggabungkan 3 gua surga tingkat 8,
babi besar, kebaruan, dan perbedaan waktu, dan menyempurnakan tanda dao jalur surga mereka, sehingga ia mampu memenuhi persyaratan terendah untuk menyempurnakan kolam penyesalan darah persegi 4 elemen. Masing-masing dari 3 gua surga ini telah bergabung dengan 9 fragmen surga sebelumnya, dan 9 fragmen surga tersebut berisi tanda dao jalur surga. Gua surga perbedaan waktu memiliki lebih dari 700.000 tanda dao jalur waktu dan memiliki lebih dari 800 tanda dao jalur surga. Gua surga kebaruan berisi lebih dari 1.600.000 tanda dao jalur aturan dan memiliki lebih dari 1.900 tanda dao jalur surga. Gua surga babi besar memiliki tanda dao terbanyak, dengan lebih dari 3.200.000 tanda dao jalur transformasi dan lebih dari 3.300 tanda dao jalur surga. Saat ini, tanda dao jalur surga Fang Yuan telah berkembang menjadi lebih dari 9.000 sumber utama tanda dao ini bukanlah kesengsaraan, melainkan kontribusi dari generasi ke generasi Dewa Gu. Misalnya, Gua Surga Penenang Jiwa memiliki lebih dari 7 juta tanda dao jalur jiwa. Dengan jumlah tanda dao jalur jiwa sebanyak itu, Gua Surga Penenang Jiwa berisi sejumlah besar poin sumber daya super. Pada awalnya, Gua Surga Penenang Jiwa hanya memiliki lebih dari 100.000 tanda dao jalur jiwa. Setelah menyatu dengan pecahan 9 surga yang besar, gua itu terbebas dari malapetaka dan kesengsaraan. Dengan bantuan kehendak surga, Gua Surga Penenang Jiwa menghasilkan Dewa Gu dari generasi ke generasi. Dewa Gu ini adalah manusia, meskipun mereka dapat dengan santai memilih jalur kultivasi mereka, kebanyakan dari mereka memilih jalur jiwa. Karena Gua Surga memiliki semua jenis tanda dao jalur jiwa, dapat dikatakan mereka akan menikmati keuntungan alami dalam mengolah jalur jiwa. Bahkan jika Dewa Gu memilih jalur lain, jumlah mereka sangat sedikit dan jauh lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dari jalur lain. Sebenarnya, kedua surga itu bukanlah tempat yang bisa dijelajahi oleh para Dewa Gu peringkat 6 dan 7 biasa. Secara umum, hanya beberapa ahli peringkat 7 dan peringkat 8 biasa yang berani mengambil risiko menjelajahi kedua surga itu untuk mengumpulkan sumber daya. Dan setelah para Dewa Gu jalur jiwa ini meninggal, hampir semua lubang abadi mereka bergabung dengan surga Gua Penenang Jiwa. Meskipun para Dewa Gu ini tidak memiliki lubang abadi yang berdaulat dan akan ada banyak gesekan internal saat menggabungkan lubang abadi, karena tanda dao mereka sebagian besar adalah tanda dao jalur jiwa, ada lebih banyak keuntungan daripada kerugian dalam penggabungan. Karena ini berlanjut dari generasi ke generasi, jumlahnya telah terkumpul hingga saat ini lebih dari 7 juta tanda dao. Sejak saat dia mulai berkultivasi, baik di kehidupan sebelumnya atau sekarang, kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen adalah investasi terbesar Fang Yuan. Dia telah memasukkan semua sumber daya jalur pemurnian ke dalamnya, bahkan menggunakan jalur waktu, jalur aturan, jalur kebijaksanaan, jalur darah, dan jalur lainnya. Dengan 4 Elements Square Regret Blood Refinement Pool, kemampuan jalur pemurnian Fang Yuan mengalami peningkatan besar, menjadi nomor 1 di jalur pemurnian di dunia saat ini. Ditambah dengan level pencapaian jalur pemurnian kuasi tertinggi, bahkan dalam rentang sejarah yang panjang, ia benar-benar berada di antara 3 teratas di jalur pemurnian. Namun karena ia telah menginvestasikan banyak Gu abadi dari jalur waktu, jalur aturan, dan jalur lainnya, fondasi jalur yang relevan kemudian menurun. Hari-hari Fang Yuan semakin membaik. Kalau dipikir-pikir dulu, Fang Yuan hampir setiap hari hidup dalam kondisi yang tidak menentu. Dia dipaksa maju oleh rencana para bangsawan dan diburu di mana-mana oleh pengadilan surgawi. Dan sekarang, jiwa spektral sudah mati, pengadilan surgawi dan surga panjang umur sedang memulihkan diri. Fang Yuan tidak lagi memiliki banyak tekanan eksternal dan dia bisa merumuskan rencana kultivasinya dengan lebih santai. Dari sudut pandang jangka panjang, membangun kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen benar-benar proyek yang sangat menguntungkan. Sekarang, saatnya untuk memurnikan dan memajukan Gu abadi jalur keberuntunganku ke level 8. Fang Yuan memandang kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen dengan bangga, dia sudah punya rencana. Ketika Gu takdir ada, rasio takdir dan keberuntungan di dunia sekitar 9:1. Sekarang setelah Gu takdir hancur, pengaruh jalur keberuntungan tidak diragukan lagi melonjak. Terutama ketika perang kacau 5 wilayah sesuai dengan situasi keseluruhan, semakin banyak kekacauan, semakin banyak efek yang bisa ditunjukkan jalur keberuntungan. Cadangan material abadi milikku saat ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,
aku memiliki kemampuan untuk memurnikan Gu Abadi jalur keberuntungan peringkat 8. Namun, itu masih belum cukup untuk membangun laut pemurnian yang lengkap. Tepat saat Fang Yuan sedang merenung, dia tiba-tiba menerima pesan dari harimau hitam melalui surga kuning harta karun. Mereka masih hidup dan terperangkap dalam urat bumi. Menarik, mereka bersembunyi di perbendaharaan bumi. Ini bagus, perbendaharaan bumi adalah salah satu dari 10 bumi, setiap perbendaharaan bumi menyimpan material abadi yang melimpah, terutama material abadi jalur keberuntungan peringkat 9, hati yang disukai, itu sempurna untuk penggunaanku saat ini. Fang Yuan tidak dapat menahan perasaan senang. Material abadi jalur keberuntungan peringkat 9 dapat memurnikan Gu abadi jalur keberuntungan peringkat 9. Namun, hanya satu hati yang disukai perbendaharaan bumi saja masih jauh dari cukup. Di antara material abadi jalur keberuntungan Fang Yuan, sebagian besar adalah peringkat 7 sementara sebagian kecil adalah peringkat 8. Dia jelas tidak memiliki dasar untuk mencoba memurnikan Gu abadi jalur keberuntungan peringkat 9. Namun, menggunakan material abadi peringkat 9 untuk memurnikan Gu abadi peringkat 8 juga dapat sedikit meningkatkan tingkat keberhasilan. Dengan hati yang disukai, Fang Yuan seperti harimau yang mendapatkan sayap. Perbatasan Selatan, markas besar klan Qi. Bam! Tetua tertinggi pertama klan Qi saat ini membanting meja dengan keras dan berkata dengan gigi terkatup, keterlaluan. Dewa Gu peringkat 7 ini, yang tampak agak muda, memiliki kulit putih pucat dan mata gelap yang menunjukkan tanda-tanda minum berlebihan, sedang marah saat ini. Dia adalah Qi Bang. Dia adalah putra Qi Kuyu. Qi Kuyu sangat mendukungnya dan telah mengangkatnya secara internal sebagai tetua tertinggi pertama berikutnya. Meskipun Qi Kuyu meninggal dalam perang takdir, karena dia telah membuat pengaturan yang cukup, Qi Bang berhasil mewarisi posisi tersebut. Setelah Qi Bang mendapatkan posisi tersebut, dia merasakan bahwa situasinya sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia berada di bawah perlindungan ayahnya Qi Kuyu, ada Qi Kuyu yang melindunginya dari masalah apapun. Namun sekarang, dia harus menghadapi tekanan secara langsung. Kali ini, kekuatan Super Southern Border, klan Yang, telah memberinya masalah yang sulit. Penyebabnya adalah warisan jalur suara. Warisan jalur suara ini disebut Roar, memiliki sejarah panjang dan reputasinya tersebar luas. Warisan ini telah diwariskan sejak lama. Pewaris Roar generasi sebelumnya hanya peringkat 7, tetapi yang sebelumnya adalah Gu Immortal peringkat 8. Artinya, warisan jalur suara Roar ini dapat membuat seseorang berkultivasi hingga peringkat 8, warisan ini memiliki nilai yang tinggi. Yang lebih penting, warisan Roar ini berada di wilayah klan Qi, tetapi juga sangat dekat dengan klan Yang. Setelah Qi Kuyu meninggal, klan Qi kehilangan satu-satunya Gu Immortal peringkat 8 dan klan Qi lemah secara internal. Klan Yang dengan tegas mengambil langkah, melanggar batas klan Qi dan mengepung tanah warisan. Saat ini, mereka secara aktif menjelajahi tanah suci jalur suara itu. Klan Qi harus melakukan sesuatu terhadap perilaku klan Yang. Wilayah mereka diserbu dan ini menyangkut reputasi mereka. Jika mereka tidak menangani ini dengan benar, reputasi klan Qi akan jatuh ke lantai. Tapi, apa yang bisa dilakukan klan Qi untuk melindungi prestise mereka? Bisakah klan Qi memukul mundur pasukan penyerang klan Yang? Bisakah mereka bertarung? Bagaimana mereka akan bertarung? Jika mereka tidak bisa bertarung, apa yang harus mereka lakukan? Inilah masalah yang dihadapi Qi Bang. Apa pendapat kalian bertiga? Qi Bang bertanya kepada 3 Gu Immortal peringkat 7 di depannya. Qi Dapi segera berkata dengan suara keras, tentu saja, kita melawan dan membunuh bajingan-bajingan klan Yang itu. Pelankan suaramu. Qi Bang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menatap Qi Gui. Qi Gui mengerutkan kening, tetua tertinggi pertama, kita perlu mempertimbangkan ini dengan benar. Apa yang kau takutkan? Qi Dapi membelalakan matanya, klan Yang tidak memiliki Gu Immortal peringkat 8, mereka hanya mengirim 2 peringkat 7 kali ini. Jika klan Qi kita tidak melawan, kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh jalur lurus perbatasan selatan. Qi Gui menghela napas, meskipun mereka hanya mengirim 2 orang, mereka adalah ahli yang terkenal. Yang Yin Guang ahli dalam membekukan cahaya jiwa yang dalam, yang sangat sulit untuk dilawan. Yang lainnya, Yang Wen Kui, mengolah jalur kebijaksanaan dan jalur informasi, dia adalah otak dari klan Yang. Menurut penyelidikan kami,
Dewa Gu klan yang lainnya ditempatkan di wilayah klan Yang, tetapi kami tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa klan yang tidak berpura-pura dan secara diam-diam mentransfer kekuatan mereka. Bahkan jika klan yang tidak berpura-pura, kita perlu mempertimbangkan rumah Gu abadi klan Yang juga. Karena klan yang menyerbu wilayah kita, sangat mungkin mereka telah memobilisasi rumah Gu abadi mereka, dan itu disimpan di dalam lubang abadi salah satu dari dua dewa klan Yang, hanya saja mereka belum menggunakannya. Ya, Cibang mengangguk lalu melihat ke arah Cisang, apa pendapatmu tentang ini? Cisang mengenakan jubah putih, dia tampan tetapi tatapannya tampak agak jauh. Cisang, Cisang, Cibang memanggil dengan lembut. Namun, Cisang tampaknya tidak mendengar apapun, matanya menatap ke depan dengan linglung. Ketiga dewa itu saling memandang sebelum mendesah serempak. Jelas, pikiran Cisang mengembara lagi. Dia adalah jenius paling berpeluang dari klan Qi untuk menjadi Grandmaster Agung jalur penyempurnaan. Dia disebut pemuja formasi dan seringkali tidak bisa berpikir jernih. Dia bahkan lupa makan ketika memikirkan masalah jalur formasi. Jika bukan karena perhatian klan, dia mungkin lupa makan dan meninggal saat tenggelam dalam pikirannya. Cisang tidak memperhatikan Cibang. Cibang dalam hati sangat marah, tetapi dia harus memperlakukannya dengan baik. Sebelum berpartisipasi dalam perang takdir, Cikuyu telah memanggil Cibang ke ruang belajar dan berkata kepadanya, Cisang adalah penolong sempurna yang kutinggalkan untukmu. Faktanya, 3 dewa Gu peringkat 7 klan Qi dalam ruang belajar adalah ajudan terpercaya yang diandalkan Cibang. Namun, ajudan terpercaya ini tidak dapat membantunya menyelesaikan masalah ini. Cibang harus membuat keputusan sendiri. Tepat pada saat ini, jalur informasi cacing Gu diwariskan melalui surga kuning harta karun. Setelah Cibang menjelajah dengan indera ketuhanannya, matanya berseri-seri karena gembira. Bagus sekali, pemimpin aliansi Wuyong mendengar tentang masalah ini dan bersedia bekerja sama dengan klan Qi kita. Setelah mengusir klan Yang, mereka tidak akan mengambil warisan raungan dan bahkan akan mengirim rumah Gu abadi mereka untuk membantu kita. Namun, mereka ingin kita mencapai kesepakatan lebih lanjut dengan mereka, terutama ingin klan kita mendirikan banyak formasi abadi di titik sumber daya klan Wu. Ada hal yang begitu bagus. Cigui sangat terkejut, kondisi Wuyong amat baik dan hatinya tergerak. Apa pendapat kalian berdua? Kali ini, Cibang langsung mengabaikan Cisang, hanya bertanya pada Cidapi dan Cigui. Cidapi menangkupkan tinjunya, keputusan sepenuhnya ada di tanganmu, tetua tertinggi pertama. Cigui sedikit ragu, jika kita mengandalkan klan Wu untuk mengalahkan klan yang kali ini, sepertinya kita telah mendapat untung besar. Tetapi Wuyong adalah karakter yang tangguh, mengapa dia melakukan transaksi yang tidak menguntungkan? Cidapi berkata, apakah kamu lupa? Saat itu ketika klan Wu lemah, klan yang merebut air terjun beracun klan Wu dan mengejar gunung mayat mereka. Tuan Cikuyu mengambil rumah Gu abadi untuk mengusir mereka, lalu klan Wu merebut kembali air terjun beracun. Klan Wu dan klan yang memiliki permusuhan. Cibang menepuk dahinya, benar, Cidapi benar. Kalau dipikir-pikir, klan Wu sepertinya selalu berusaha menjerat kita. Dulu, saat alam mimpi Gunung Yitian masih ada, klan Wu selalu membawa serta klan Qi kita setiap kali mereka melakukan bisnis peluang abadi. Wuyong adalah sosok yang tangguh, dan meskipun ayahku telah meninggal, klan Qi ku masih berharga. Kali ini, biarkan klan Wu bekerja untuk kita sementara kita duduk santai, haha. Cigui melihat bahwa Cibang telah membuat keputusan dan hanya bisa menahan kegelisahan di hatinya. Dia berpikir sebentar dan menambahkan, kali ini, jika kita bersekutu dengan klan Wu, kita perlu mempertimbangkan perasaan dan pikiran klan Ba. Benar, klan Ba, Cibang merasa pusing. Kekuatan super telah berkuasa sejak lama dan memiliki hubungan yang rumit satu sama lain. Sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Klan Ba ingin mendapatkan posisi penguasa di perbatasan selatan dan ingin menggantikan klan Wu. Ada banyak konflik antara klan Ba dan klan Wu. Dan klan Ba memiliki hubungan dekat dengan klan Qi, mereka bukan hanya sekedar sekutu, mereka memiliki pernikahan aliansi dia membanting meja, saya telah memutuskan untuk menyetujui aliansi klan Wu, sedangkan untuk klan Ba, saya akan mengirimkan surat penjelasan dan berharap mereka dapat mengerti. Berita tentang persetujuan Cibang untuk bekerja sama sampai ke Wuyong. Wuyong tertawa terbahak-bahak, Cibang muda ini tidak perlu dikhawatirkan. Jelas, rencana Wuyong berjalan lancar.
Dengan kematian Chikuyu, struktur internal klan Qi menjadi lemah. Klan Ba mengalami pergantian kepemimpinan, tetua tertinggi pertama sebelumnya, Ba Shiba, ditangkap oleh Fang Yuan dan kehilangan bukaan abadi serta kultivasinya. Setelah Bade mengambil alih posisinya, klan Ba menjadi tidak stabil. Wu Yong secara intuitif merasakan keretakan di kedua klan ini. Insiden mengenai warisan raungan itu seperti kesempatan yang dikirim surga bagi Wu Yong, bagaimana mungkin dia tidak memahaminya. Kabar baik, saya punya kabar baik. Pada saat ini, Wu Bacong tiba-tiba datang ke depan pintu dan meminta audiensi. Masuklah, Wu Yong berkata, apa kabar? Dia jarang melihat Wu Bacong yang stabil mengekspresikan kegembiraan seperti itu. Wu Bacong berkata, ketika Wu Bei menjelajahi lubang pemahaman ruang, dia secara tak terduga menemukan sejumlah besar ki kering yang jernih. Wu Yong sedikit linglung sebelum bertepuk tangan, ini memang berita baik. Wu Duxiu memiliki 3 penyesalan dalam hidupnya. Yang pertama adalah kelompok 7 hantu ngarai ganas yang telah disingkirkan Wu Yong. Yang kedua adalah dia tidak dapat memurnikan Gu Angin Prestise berwajah 8. Klan Wu telah mengumpulkan bahan-bahan abadi untuk Gu Abadi Angin Prestise berwajah 8 selama bertahun-tahun, dan hanya kekurangan satu bahan utama, ki kering yang jernih. Wu Bei secara tak terduga memperoleh ki kering yang jernih kali ini, yang cukup bagi klan Wu untuk memurnikan Gu Angin Prestise berwajah 8. Wu Bei memang bintang keberuntungan klanku. Beri dia hadiah. Wu Yong berpikir cepat sebelum berbicara. Gu Angin Prestise berwajah 8 adalah Gu Abadi tingkat 8, itu adalah masalah besar jika kita ingin memurnikannya. Kita harus memperlakukannya dengan serius dan membuat banyak persiapan. Setiap orang di klan Wu harus memberikan segalanya untuk pemurnian ini. Saat Wu Yong mengatakan ini, dia mendesah, menyempurnakan Gu Abadi tingkat 8 itu sulit, benar-benar sulit. Bahkan Fang Yuan, dengan bantuan tanah terberkati Langya, akan kesulitan menyempurnakan Gu tingkat 8. Ini masalah serius, kita mungkin memiliki semua bahan abadi tetapi kita perlu mempertimbangkan ini dengan saksama. Keadaan Wu Bacong yang bersemangat perlahan menjadi tenang. Tuan benar, saya terlalu gegabah. Wu Yong mampu mempertahankan ketenangan dan logika, Wu Bacong semakin mengaguminya. Wu Yong mengambil tindakan pencegahan dan memikirkan segalanya, dia sudah mulai menyingkirkan rintangan masa depan ini terlebih dahulu. Itu adalah putaran perencanaan dan pengaturan lainnya. Wu Bacong meninggalkan ruang belajar sambil memuji dalam hati, Tuan Wu Yong memiliki kekuatan tempur dan pikiran strategis. Apakah klan Wu-ku perlu khawatir tidak akan mencapai hal-hal hebat di bawah pimpinannya? Beberapa hari kemudian, di celah abadi yang berdaulat, klon jalur waktu Fang Yuan mengendalikan kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen. Bangkit, klon jalur waktu berteriak, esensi abadi peringkat 8 mengalir deras. Ledakan, air seperti darah di kolam persegi tiba-tiba naik ke langit seperti air terjun terbalik. Seluruh kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen mulai mengeluarkan suara, diaktifkan hingga batasnya. Air terjun darah naik ke udara dan membentuk pusaran air di bagian atas. Pusaran air berputar cepat sambil mengeluarkan cahaya cemerlang. Setelah pusaran air menyerap sejumlah besar air darah, secara bertahap menjadi tenang. Akhirnya, seekor Gu abadi terbang keluar dari pusaran air. Pusaran air menghilang, air terjun darah yang mengalir terbalik juga jatuh ke kolam persegi, hanya sedikit air darah yang tersisa di kolam. Cahaya merah darah surut seperti burung yang kembali ke sarangnya, ke puncak paviliun kecil di kolam. Itulah posisi aset darah Gu abadi. Klon jalur waktu Fang Yuan mengatur napasnya sejenak sebelum menggerakkan kehendaknya. Gu abadi yang melayang di udara terbang ke telapak tangannya. Gu abadi ini tampak seperti kumbang kotoran. Seluruh tubuhnya berwarna kuning keemasan, memiliki 3 bagian tubuh, kepala, perut, dan ekor. Kepalanya seperti sekop bulan sabit yang memiliki tentakel seperti dayung di sisinya. Perutnya memiliki tonjolan horizontal, dan ekornya lonjong. Ia memiliki 2 pasang kaki dan sepasang ekor. Setiap tentakel kasar dan tebal, dan memiliki duri hitam keras di ujungnya. Itu adalah Gu abadi keberuntungan kotoran anjing. Setelah melalui penyempurnaan Fang Yuan, ia telah naik ke peringkat 8. Gu abadi keberuntungan kotoran anjing adalah inti Gu abadi dari panci keberuntungan memasak. Giant Sun Immortal Venerable menciptakan jalur keberuntungan dan meninggalkan 3 warisan sejati yang hebat, keberuntungan diri sendiri, keberuntungan semua makhluk hidup, dan keberuntungan surga dan bumi.
Panci keberuntungan memasak adalah puncak penciptaan esensi warisan sejati keberuntungan diri. Sebelum perang takdir, Fang Yuan telah memasukkan hampir semua gu abadi jalur keberuntungannya ke dalam panci keberuntungan memasak. Kali ini, ia membongkar panci keberuntungan memasak dan meningkatkan peringkat semua gu abadi jalur keberuntungannya. Gu abadi keberuntungan kotoran anjing adalah target utama, tetapi Fang Yuan berhasil dalam upaya penyempurnaan pertamanya. Kolam penyesalan darah persegi 4 elemen memiliki tingkat keberhasilan 50 hingga 60% bahkan saat memurnikan gu abadi peringkat 8. Ini adalah tingkat keberhasilan yang sangat mengerikan sehingga jika berita tentangnya menyebar, itu akan mengguncang seluruh dunia gu abadi, itu bahkan mungkin menyebabkan serangan gila-gilaan oleh Longevity Heaven dan Heavenly Court. Dengan Doxit Look peringkat 8, peringkat Cooking Look Pot telah naik ke peringkat 8. Jika seseorang adalah gu abadi biasa, mereka akan berhenti di sini. Tetapi Fang Yuan jauh dari kata puas, dia sekarang akan meningkatkan Ki Look Immortal Gu, menghubungkan gu abadi keberuntungan, merencanakan keberuntungan gu abadi, memeriksa keberuntungan gu abadi, dan seterusnya. Klon jalur waktu mempertahankan aktivasi kolam penyesalan darah persegi 4 elemen. Setelah pengeluaran cepat esensi abadi peringkat 8, air kolam yang hampir habis mulai terisi lagi. Air kolam ini adalah air pemurnian dari laut pemurnian yang belum lengkap yang dicampur dengan air sungai waktu, dan telah melalui metode jalur pemurnian menggunakan gu abadi pemurnian air sebagai intinya, untuk membentuk ciptaan yang luar biasa ini. Klon jalur waktu membuka pintu tersembunyi gudang rumah gu abadi, material abadi jalur. Keberuntungan di dalamnya mulai jatuh ke dalam kolam. Di antaranya adalah hati yang disukai. Fang Yuan telah membawa kembali Nyonya Kelinci Putih dan Peri Miao Yin. Yang ia gunakan adalah jurus pamungkas yang melibatkan perjalanan abadi tetap. Jurus pamungkas mutiara aliran giok tidak lagi cocok untuk Fang Yuan saat ini karena tanda daunnya yang sangat besar. Namun, itu bukan masalah. Fang Yuan telah menciptakan banyak jurus pamungkas dan telah menciptakan jurus pamungkas perjalanan surga dan bumi yang baru. Dengan bantuan lebih dari 9.000 tanda dao jalur surga, perjalanan surga dan bumi langsung mengirim Fang Yuan ke perbendaharaan bumi di dekatnya. Di jantung urat bumi yang perkasa, Fang Yuan menahan tekanan kuat dengan santai dan menyimpan seluruh perbendaharaan bumi ke dalam lubang abadi miliknya. Bai Ningbing telah pergi secara diam-diam, tetapi Fang Yuan tidak mempedulikannya. Jelas tidak ada alasan untuk membuang-buang waktu padanya saat ini. Setelah memurnikan gu abadi keberuntungan kotoran anjing, material abadi jalur keberuntungan peringkat 9 hati yang disukai menyusut sedikit. Lapisan lain permukaannya disempurnakan dan digabungkan ke dalam air kolam. Penggunaan material abadi seperti itu telah mencapai puncak kecemerlangan. Cahaya merah darah sekali lagi menyebar dari aset darah immortal Gu dan menutupi seluruh kolam. Air kolam mengepul, material abadi di dalamnya meleleh dan bercampur dengan air darah. Setelah beberapa saat, semuanya sudah pada tempatnya. Efisiensi kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen dalam memproses material abadi sungguh mencengangkan. Klon jalur waktu melemparkan gu abadi inspeksi keberuntungan ke dalam air. Babak kedua penyempurnaan telah dimulai. Surga hitam abadi, istana surgawi penekan keberuntungan. Sebuah kesengsaraan baru saja menghilang di tanah terberkati Hei Loulan. Hei Loulan mengungkapkan kegembiraan atas perolehan mengesankan dari kesengsaraan ini. Dia tidak mungkin melewatinya sendirian, tetapi dengan bimbingan Giant Sun Immortal Venerable dan perlindungan Bing Sai Chuan, dia dengan mudah berhasil. Belum lama sejak saya datang ke Istana Surgawi Penekan Keberuntungan, tetapi selama periode ini, saya telah melalui banyak malapetaka dan kesengsaraan, kekuatan saya telah meningkat pesat dari hari ke hari. Perasaan saya sebelumnya tidak salah, sepertinya Longevity Heaven benar-benar ingin memelihara saya dengan sangat. Hei Loulan memeriksa bukaan abadinya. Setelah dia datang dan bertemu dengan zombie abadi Giant Sun untuk pertama kalinya, Bing Sai Chuan menggunakan metode jalur waktu untuk meningkatkan aliran waktu bukaan abadinya ke tingkat yang mencengangkan. Pada saat yang sama, Longevity Heaven mendukungnya dengan aliran material abadi jalur kekuatan yang tak ada habisnya. Tidak ada ancaman tersembunyi untuk maju terlalu cepat. Dengan jumlah material abadi jalur kekuatan yang begitu melimpah, secara alami akan menarik malapetaka dan kesengsaraan jalur kekuatan. Longevity Heaven memiliki metode jalur keberuntungan terkuat di dunia yang sangat membantu dalam menghadapi kesengsaraan. Hei Loulan hanya perlu duduk santai dan menikmati hasil rampasannya.
Dengan dukungan kekuatan super terbesar kedua di dunia dan sangat dihargai oleh Immortal Zombie Giant Sun, Hei Loulan sangat merasakan keuntungan mengandalkan kekuatan. Dia tidak perlu khawatir tentang memelihara dan memurnikan Gu, dan juga tidak perlu mengumpulkan resep Gu, jurus pamungkas, dan sebagainya, seseorang akan langsung mengirimkannya kepadanya. Bahkan pengelolaan celah abadi dan pengaturan titik sumber daya direncanakan untuknya oleh Gu Immortal jalur kebijaksanaan khusus. Hei Loulan hanya perlu merenungkan penggunaan Gu dan melatih jurus pamungkasnya. Meskipun dia adalah keturunan yang terhormat, hidupnya penuh dengan rintangan, dan setelah bertemu Fang Yuan, dia harus menanggung lebih banyak kesulitan dan menghadapi situasi hidup dan mati berkali-kali. Jadi, setelah mendapatkan dukungan besar, selain sangat bersyukur, dia lebih menghargai kesempatan ini. Dia sangat menyadari betapa berharganya kesempatan seperti itu dan betapa sulitnya mendapatkannya. Dia menghargai setiap menit dan detik waktunya, dan selain istirahat yang diperlukan, dia berkultivasi keras setiap hari. Sesekali, zombie raksasa matahari abadi akan memanggilnya untuk mengevaluasi dan membimbingnya. Kali ini ketika dia memanggilnya, zombie abadi Giant Sun tidak lagi dapat melihat Hei Loulan berlatih dengan cara yang merusak dirinya sendiri. Dia mendesak, Hei Loulan, keturunanku. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, segala sesuatu di dunia menekankan pada keseimbangan antara kerja dan istirahat. Kultivasi Gu Immortal juga sama. Jika kamu terus seperti ini dan tetap dalam keadaan tegang sepanjang waktu, itu malah akan berbahaya. Hei Loulan menghadapi zombie abadi Giant Sun tetapi masih bersikeras pada pikirannya, Tuan leluhur, ketangguhan yang aku alami tidak terlalu sulit untuk ditangani. Di masa lalu, aku berkultivasi di samping Fang Yuan dan melihat usaha yang dia lakukan. Dunia berpikir dia mendapatkan prestasinya saat ini karena bantuan yang diberikan oleh para bangsawan. Tetapi menurutku, bahkan jika tidak ada yang membantunya, berdasarkan karakternya, dia masih akan mampu menonjol dan mendatangkan malapetaka di suatu wilayah. Zombie abadi Giant Sun sedikit tertegun sebelum tersenyum, semakin mengagumi Hei Loulan, sepertinya kau menganggap Fang Yuan sebagai musuhmu dan tujuan untuk dilampaui. Bagus. Dengan tekad dan semangat seperti itu, kau layak menjadi keturunanku, Giant Sun. Tapi, akan sangat sulit bagimu untuk melampaui Fang Yuan, itu seperti manusia yang mencoba naik ke surga. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, kekuatan Fang Yuan telah meningkat pesat dalam kurun waktu ini, kecepatannya sangat mencengangkan. Hei Loulan menatap zombie abadi Giant Sun dengan ragu. Zombie abadi Giant Sun menjelaskan, meskipun Gu abadi inspeksi keberuntungan tidak lagi bersamaku, Istana Surgawi penekan keberuntungan berisi gerakan pembunuh inspeksi keberuntungan yang serupa, terlebih lagi karena sudah ada di sini terlalu lama, semua keberuntungan dari 5 wilayah dan 2 surga ada di hadapanku. Baru-baru ini, aku telah melihat Laut Timur berulang kali, di markas besar klan Xia. Keberuntungan telah meningkat terus-menerus dan ganas, bahkan aku jarang melihat kasus seperti itu dalam hidupku. Jiwa hantu, pengadilan surgawi, dan altar keberuntungan bencanaku gagal membunuh Fang Yuan, akhirnya memberinya kesempatan untuk berkembang. Dia memperoleh bantuan dari beberapa orang terhormat dan memiliki karakter yang sangat baik, serta banyak pengalaman dari beberapa kelahiran kembali. Semakin banyak waktu yang dimilikinya, semakin kuat dia akan tumbuh. Jika kamu ingin mengejarnya, kamu hanya akan memiliki sedikit harapan jika kamu berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Hei Loulan serius saat dia bertanya dengan tegas, tolong beritahu aku, leluhur, jalan apa yang ada. Giant Sun Immortal Venerable menggelengkan kepalanya sedikit, ini belum waktunya, teruslah berkultivasi dengan keras untuk saat ini. Seluruh tubuhnya bersinar dalam cahaya kemasan. Ketika diamati dengan saksama, cahaya platinum sesekali akan bersinar di dalam dan luar pot, memberikan sensasi kekayaan yang kuat. Sisi-sisi pot setebal kepalan tangan anak-anak. Ada 8 patung naga yang tampak hidup di sekitar tepi luar pot. 8 ekor naga ini semuanya berada di dasar pot, melingkari satu sama lain dan menjulurkan cakar mereka untuk menjadi kaki pot ini. 8 ekor naga menunjuk ke 8 arah yang berbeda, ke arah utara, selatan, timur, barat, timur laut, barat laut, tenggara, barat daya. Setiap cakar naga menempel pada permukaan pot, tubuh naga bergerak ke atas saat kepala naga tergantung di tepi, melihat ke dalam. Mata naga tertutup seolah-olah mereka sedang tidur. Cooking Look Pot sekarang menjadi rumah Gu abadi peringkat 8. Dibandingkan sebelumnya,
Tidak hanya ukurannya meningkat, 8 patung naga itu jelas dan hidup, tidak seperti gambar yang kabur dan kasar saat Cooking Look Pot berada di peringkat 7. Fang Yuan saat ini memiliki lebih dari 9.000 tanda dao jalur surga, kesulitan dalam mengonseptualisasikan jurus pembunuh gabungan telah menurun drastis. Jadi, meskipun tingkat pencapaian jalur keberuntungan Fang Yuan tidak tinggi, ia memiliki kemampuan untuk memodifikasi panci keberuntungan memasak dan membuatnya lebih kuat. Namun setelah pertimbangan yang cermat, ia menyerah pada ide ini untuk sementara. Jika panci keberuntungan memasak dibuat seperti kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen, maka ketika digunakan di luar celahnya, kekuatannya akan sangat berkurang. Dan panci keberuntungan memasak perlu digunakan di luar celahnya. Ketika Fang Yuan melawan Qin Dingling sebelumnya, Qin Dingling menargetkan keberuntungan Fang Yuan, tetapi pada saat yang genting, panci keberuntungan memasak peringkat 7 muncul di atas kepala Fang Yuan untuk memblokir jurus pembunuh jalur keberuntungan peringkat 8 Qin Dingling. Pada level Fang Yuan, karena musuh terlalu kuat dan memiliki banyak metode, pertahanannya harus menyeluruh. Fang Yuan tidak hanya perlu melindungi tubuh dan jiwanya, ia juga perlu menjaga keberuntungannya. Para ahli terkuat sangat menekankan dan mementingkan keberuntungan mereka sendiri. Karena itu dapat memengaruhi sebagian besar kekuatan mereka. Bahkan Demon Immortal Qi Jue yang baru saja bangkit juga memiliki pemikiran seperti itu. Dulu ketika ia melawan leluhur Laut Qi dan Qin Dingling di atas Laut Qi, untuk menjaga keberuntungannya, ia memilih untuk mundur dengan bijak. Fang Yuan menaikkan peringkat panci keberuntungan untuk melindungi keberuntungannya. Struktur dan asal panci keberuntungan membuatnya lemah dalam menyerang dan kuat dalam mempertahankan keberuntungan Gu Immortal. Metode serangan jalur keberuntungan sebagian besar merupakan warisan sejati dari keberuntungan semua makhluk hidup dan keberuntungan langit dan bumi. Tentu saja, Cooking Look Pot masih memiliki Immortal Gu yang bukan peringkat 8. Misalnya, Immortal Gu Cook jalur makanan masih di peringkat 7. Bukannya Fang Yuan tidak ingin menaikkan peringkatnya, ia tidak memiliki material Immortal jalur makanan peringkat 8 yang sesuai. Situasi aset darah Immortal Gu dari Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool juga sama, ia masih di peringkat 7 karena kurangnya material Immortal jalur darah peringkat 8. Material Immortal jalur makanan peringkat 8 dan material Immortal jalur darah tidak mudah dikumpulkan dalam waktu singkat. Ini sangat terkait dengan jalur mereka. Semakin berkembang jalurnya, semakin banyak material Immortal yang sesuai. Mereka akan lebih mudah dikumpulkan dan akan ada lebih banyak Immortal Gu. Akan ada banyak Gu Immortal yang mengolah jalur itu. Dalam kultivasi Gu Immortal, semakin banyak resep Gu Immortal yang dibuat, semakin banyak material Immortal yang dibudidayakan yang kemudian menambah kemakmuran seluruh jalur. Jalur makanan dan jalur darah tidak pernah benar-benar makmur, hanya ada sedikit Gu Immortal yang mengolahnya. Dibandingkan dengan jalur makanan, ada lebih banyak kultivator jalur darah, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah Master Gu. Ada sedikit Gu Immortal jalur darah, yang tidak banyak membantu dalam membuat jalur darah populer. Di satu sisi, itu karena Dewan Penghakiman Iblis Pengadilan Surgawi. Di sisi lain, leluhur Laut Darah, yang menciptakan jalur darah, hanya berada di peringkat 7. Ngomong-ngomong, jalur keberuntungan juga tidak pernah makmur, tetapi karena Giant Sun Immortal Venerable telah menciptakan dan mengembangkannya, reputasinya menyebar jauh dan luas. Gu Immortal yang benar-benar mengolah jalur keberuntungan tidak banyak. Setelah Giant Sun Immortal Venerable meninggal, hampir tidak ada ahli jalur keberuntungan dalam sejarah. Mungkin hanya Qin Dingling yang hampir tidak dapat dianggap sebagai salah satunya. Alasan utamanya adalah karena Giant Sun Immortal Venerable telah menyembunyikan 3 warisan sejatinya secara mendalam dan tidak menyebarkannya dengan sembarangan. Qin Dingling dapat menjadi ahli jalur keberuntungan yang terkenal karena dia telah memperoleh beberapa fondasi dari Giant Sun Immortal Venerable, dan kemudian, dia mengubah jalur aslinya dan menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pemahaman sebelum dia dapat mencapai kesuksesan hari ini. Jadi, Fang Yuan merasa sangat beruntung karena mampu menaikkan peringkat begitu banyak Gu abadi jalur keberuntungan. Karena jalur keberuntungan tidak makmur, sulit untuk mengumpulkan bahan abadi jalur keberuntungan. Dia mampu menjarah begitu banyak bahan abadi jalur keberuntungan dari gua-gua surga kedua, yang merupakan sesuatu yang tidak akan sering terjadi. Tentu saja, keberhasilan dalam penyempurnaan sebagian besar disebabkan oleh kolam penyesalan darah persegi 4 elemen. Tanpa Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool, maka itu mustahil.
Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool memiliki tingkat keberhasilan 50 hingga 60% dalam memurnikan Gu abadi peringkat 8. Tingkat keberhasilan ini cukup untuk memproduksi Gu abadi peringkat 8 secara massal. Tingkat keberhasilan yang lebih tinggi menyebabkan pengeluaran bahan abadi yang lebih rendah, yang menghemat banyak bahan abadi jalur keberuntungan Fang Yuan. Jika seorang Gu abadi biasa yang memiliki semua bahan abadi jalur keberuntungan Fang Yuan dan mereka mampu meningkatkan hanya satu Gu abadi peringkat 8 dengan sukses, mereka pasti sudah sangat bersyukur. Ketika Gu abadi biasa memurnikan Gu abadi peringkat 8, pengeluaran bahan abadi mereka setidaknya akan lebih dari 10 kali lipat dari yang digunakan Fang Yuan. Leluhur tua Suehu adalah contoh yang baik. Untuk mengumpulkan bahan untuk memurnikan surga pesaing keberuntungan peringkat 8, dia menghabiskan semua akumulasinya dan bahkan memeras bawahannya hingga kering, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya seluruh tanah suci pegunungan bersalju. Ini masih terjadi ketika leluhur tua Suehu menangkap Ma Hongyun, yang menghemat banyak bahan abadi jalur keberuntungannya. Lupakan leluhur tua Suehu, bahkan Giant Sun Immortal Venerable dan Tifing Heaven Demon Venerable harus bekerja sama dengan Long Hair Ancestor untuk penyempurnaan Gu. Dengan Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool, kekuatan jalur penyempurnaan Fang Yuan benar-benar berada di antara 3 teratas dalam seluruh sejarah. Keuntungan ini baru saja dimainkan dan telah menunjukkan kinerja yang menakutkan, manfaat yang dibawanya tidak terbayangkan bagi orang luar. Setidaknya, Fang Yuan menyadari bahwa bahkan Long Hair Ancestor, yang pernah bekerja sama dengan Giant Sun Immortal Venerable, tidak memiliki tingkat keberhasilan setinggi dia. Masalah baru muncul di depan Fang Yuan. Dia sedikit khawatir akan terlalu berhasil dalam memajukan Gu Immortalnya ke peringkat 8, dengan terlalu banyak peringkat 8, dia harus khawatir tentang makanan mereka. Makanan Gu Immortal peringkat 8 jauh lebih sulit. Saat itu, untuk memberi makan Gu penyesalan, Fang Yuan langsung menciptakan rawa kabut bunga yang sangat besar. Tetapi Fang Yuan sudah siap dalam aspek ini, pencapaian jalur kebijaksanaannya selalu mendukungnya secara diam-diam. Fang Yuan belajar dari Gua Surga Perbedaan Waktu dan tidak ragu-ragu menghabiskan sejumlah besar sumber daya material dan upaya dalam membangun subkolam esensi tahun, yang ia sebarkan ke seluruh celah abadi yang berdaulat, menciptakan berbagai zona jalur waktu. Dengan zona-zona ini dan bantuan lebih dari 9.000 tanda dao jalur surga, masalah pemberian makan Gu abadi peringkat 8 berkurang hingga tingkat yang sangat besar. Fang Yuan menghendaki dan mengaktifkan panci keberuntungan memasak tingkat 8 untuk memeriksa keberuntungannya. Panci keberuntungan memasak melayang pelan di atas kepalanya, sebelumnya sedikit melayang tetapi sekarang diam karena mulai berputar perlahan. Tingkat panci keberuntungan memasak sebelumnya lebih rendah dari Fang Yuan yang menyebabkan Fang Yuan tidak dapat memeriksa semua keberuntungannya, setiap kali, dia hanya dapat memeriksa bagian dalam panci. Tetapi sekarang, panci keberuntungan memasak dapat menahan semua keberuntungan Fang Yuan. Fang Yuan akhirnya dapat menyaksikan bentuk lengkap keberuntungannya lagi. Keberuntungannya seperti pilar cahaya perak murni, meskipun ramping, tinggi, melesat ke surga, seolah-olah mencoba menembus langit. Di bagian bawah pilar cahaya perak murni yang padat ini, ada gumpalan ki kuning yang menjaganya, tampak seperti awan debu yang tampaknya menopang pilar tersebut. Di puncak pilar, ada 3 awan, satu berwarna hitam seperti tinta, satu berwarna emas dan menyilaukan, satu bersinar dengan cahaya bintang. Pemandangan seperti itu membuat Fang Yuan merenung. Setelah sekian lama, ia mengumpulkan pikirannya dan mengamati keberuntungan itu lagi. Namun kali ini, ia tidak mengamati keberuntungannya sendiri, melainkan melihat keberuntungan kloningannya di luar panci keberuntungan memasak. Di antara keberuntungan kloningan, yang paling agung dan agung tentu saja adalah milik klon Laut Qi. Keberuntungan leluhur Laut Qi bagaikan lautan. Arus Qi putih susu mengalir, menjadi gelombang laut yang tak berujung. Keberuntungan klon Laut Qi sesuai dengan namanya, keduanya adalah Lautan Qi. Fang Yuan tahu alasannya. Kemunculan keberuntungan itu terkait erat dengan kondisi individu tersebut. Keberuntungan Lautan Qi leluhur Laut Qi tidak hanya berasal dari namanya, tetapi juga karena ia mengambil alih kendali Lautan Qi dan mengendalikan formasi Lautan Qi. Yang lebih penting, beberapa hari yang lalu, Fang Yuan telah sepenuhnya menyerahkan jurus pamungkas Lautan Qi tak terbatas kepada klon Laut Qi. Itu karena klon Laut Qi ingin menciptakan sistem pertarungannya sendiri dan menginginkan Lautan Qi tak terbatas menjadi intinya. Klon Laut Qi memiliki lebih dari 2 juta tanda dao jalur Qi,
memiliki banyak gua abadi jalur Qi beserta warisan sejati jalur Qi asal primordial yang lengkap, dan juga merupakan pemimpin aliansi-aliansi Qi yang benar. Semua alasan ini melahirkan keberuntungan Laut Qi Putih yang tak terbatas. Namun meskipun Laut Qi Putih ini sangat besar, arus Qi bergerak dalam ketidakteraturan dan kekacauan, yang menunjukkan arus bawah dan ancaman yang tersembunyi. Fang Yuan berpikir dengan hati-hati dan merasakan ancaman tersembunyi ini berasal dari dua aspek. Pertama, klon Laut Qi berusaha menciptakan sistem pertempuran yang menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Jika dia berhasil, mungkin Laut Qi akan pulih. Jika dia gagal, kekacauan internal ini mungkin masih berlanjut. Kedua adalah identitas kloningan Laut Qi. Hubungan antara kloningan Laut Qi dan tubuh utamanya tidak terungkap. Tetapi ada bahaya bahwa hal itu akan terungkap kapan saja. Demon Immortal Qi Jue sudah mengetahui hal ini, tetapi ditekan oleh Divine Emperor City. Begitu rahasia ini terungkap, hal itu akan berdampak buruk pada kloningan Laut Qi. Itulah sebabnya ada kemungkinan keberuntungan Laut Qi akan hancur. Kloningan Laut Qi adalah kloningan terkuatku. Ia memiliki kultivasi tingkat 8 dan kekuatan tempur yang sangat terhormat. Jadi, ia memiliki keberuntungan Laut Qi Putih Susu yang begitu besar. Tetapi dapat dilihat dari sini bahwa kloningan Laut Qi memiliki kekurangan, ada ruang terbatas untuk maju dan tumbuh. Fang Yuan membandingkan pilar cahaya perak murni miliknya dengan keberuntungan Laut Qi Putih Susu. Ia dapat dengan jelas melihat bahwa pilar cahaya perak murni itu melesat ke langit sementara fondasi keberuntungan Laut Qi tidak stabil. Itu hanya dapat menekan situasinya saat ini. Jika rencana buah panen Qi menunjukkan hasil, mungkin keberuntungan Laut Qi juga bisa mencapai awan. Sayangnya, buah panen Qi yang tersisa di gua-gua surga kedua menunjukkan pertumbuhan yang sangat lambat. Akan sangat sulit bagi mereka untuk memberikan tanda Dao jalur Qi apapun kepada klon Laut Qi lagi.